kayaknya juga dipolitisir juga oleh lembaga salah satu dewan keseniannya sana. Oh, kalau di Tulungagung ini kota kita kan kita juga nggak kurang tahu sih sebenarnya. Malah kurang tahu. Kurang tahu. Kita seakan-akan dari dulu kan kita independen untuk menulis gitu kan, berkarya gitu. Dan bergosip. Dan gosip. Padahal kita juga nggak tahu kan, maksudnya mereka ngapain, terus ada program apa. Nah, orang jatuhnya kan seringkali lembaga-lembaga seperti itu nggak dikelola oleh orang yang proper kan gitu. Iya. Malah dikelola politikus murni yang taunya cuma nyari uang kan gitu, bukan penyair yang punya penghayatan. Tapi kan uniknya kalau per hari ini mungkin data itu kan melimpah gitu kan, tidak seperti dulu mungkin orang harus mengalami konflik-konflik nyata kan gitu. Saya masih jadi teringat kalau ngomongin Kaobata kawan-kawan, itu kan sastrawan Jepang. Ya kayak ada Osamu Dazai yang dia flamboyan, romantis itu kan, istrinya banyak itu kan. Dan juga sudah difilmkan kalau nggak salah karyanya yang Ningen Shikaku itu kan, No Longer Woman itu. Itu dulu juga aku rasa ya agak kok gini gitu bang, dia menghayati, dia melakukan itu gitu, dia mengada dalam satu situasi konflik gitu. Tapi apa sih alasan Bang Hari untuk kenapa memilih novel sebagai media, apa istilahnya, media menunjukkan ini loh, suatu hal yang mungkin bisa teman-teman baca atau menjadi ekspresi batin gitu bang? Karena apa ya? Ya pertama saya ini nggak ilmiah belas. Oh itu. Disuruh nulis karya ilmiah itu saya nggak telaten. Jadi nggak kurang meresapi suatu hal yang sifatnya saintis gitu. Bukan disiplin kayaknya, tapi saya kurang sistematis orangnya. Sering lompat-lompat ya. Dan itu gaya setiap penyair kan gitu. Kalau disuruh gitu, kalau nulis karya ilmiah nanti takutnya malah menyesatkan. Sistematis. Dan kalau nulis karya sastra itu mau melompat kemana-mana bisa gitu. Plot twistnya bisa dipermainkan gitu kan, kalau istilahnya anak-anak sekarang. Oke, kawan-kawan digital. Jadi memang banyak sih satu narasi yang perlu dicatat soal kesusastraan. Tapi kalau membaca sastra di Indonesia sekarang gimana bang, menurut Bang Hari itu? Panas. Kemarin Denny J.A itu kan juga agak panas tuh kan. Siapa itu, Romo Saud Situmorang. Saya manggilnya Romo sekarang karena saya anggap Romo dalam satu fase tertentu itu beliau Romo. Itu gimana Bang Hari? Untuk kasus itu Denny J.A memang kelihatan sih dia itu narsismenya tinggi. Ya ingin jadi kandidat terakhir Nobel lah. Terus di tahun 2000 berapa dulu ya, 2015 atau 2016 ya. Itu kan dia bikin proyek itu mencantumkan namanya sebagai 33 penyair itu sastrawan Indonesia pengaruh. Itu kan aneh ya, itu nggak ada nama, nggak ada nama Kunto Wijoyo, nggak ada nama Seno, nggak ada nama Dewi. Tapi berarti aras permasalahannya sebenarnya juga sastra dipolitisir gitu bang? Dipolitisir oleh beberapa oknum ya bahasanya. Seperti halnya di ibu kota itu kayaknya juga dipolitisir juga oleh lembaga salah satu dewan keseniannya sana. Oh, kalau di Tulungagung ini kota kita kan kita juga nggak kurang tahu sih sebenarnya. Malah kurang tahu. Kita seakan-akan dari dulu kan kita independen untuk menulis gitu kan, berkarya gitu. Dan bergosip. Padahal kita juga nggak tahu kan, maksudnya mereka ngapain, terus ada program apa. Nah, orang jatuhnya kan seringkali lembaga-lembaga seperti itu nggak dikelola oleh orang yang proper kan gitu. Iya. Malah dikelola politikus murni yang taunya cuma nyari uang kan gitu, bukan penyair yang punya penghayatan. Kalau yang Vita Brevis ini bang, ini kan Suwung Longa, ini kan kumpulan cerpen. Saya teringat itu dulu yang buat cover kan Mas Rifki Pitek itu kan. Rifki Chicken itu yang junior kita semua yang paling bandel itu kan ini. Kalau ini dulu penghayatan dari beberapa tulisan yang direndam bertahun-tahun. Iya. Pelajaran pertama saya itu dari jeda panjang ya nulis itu. Jeda sekitar berapa tahun gitu. Dan ada ide bagus, saya tulis.
ketagihan kirim ke media diterima dapat benar ketagihan. Beberapa tulisan Iya. yang ada di dalamnya. Kalau sekilas ini ngomongin anu Pak ya, keseharian ya? Itu ada yang keseharian, juga yang tema kayak tema pesantren. Pesantren juga. Iya, pesantren. Tema di antara apa ya, semacam kedengkian penulis pemula gitu juga ada. Oh iya ya, paham. Tapi gaya per hari ini Mas Hari, Bang Hari sendiri pernah nggak mikir untuk, maksudnya kan kita akan selalu dianggap orang-orang seperti penulis penyair itu kan orang-orang akan selalu diklaim sebagai orang yang hidup di luar realitas gitu. Kayak Dostoyevsky yang nulis apa itu Not from Underworld ya kalau nggak salah. Itu kan dia benar-benar sangat membenci masyarakat, membenci tatanan sosial gitu kan, membenci gelar akademik, bahkan membenci dunia faktual yang nyatanya memang dunia ini keras gitu. Nah itu pernah nggak terjadi semacam konflik internal di dalam diri Bang Hari sendiri? Dalam diri seperti itu, kalau dalam diri kayaknya mungkin lebih ke pencarian Tuhan kalau saya ya. Lebih ke arah sisi spiritual teologis berarti Kalau Bang? saya pribadi. Cuman kalau kembali ke Not from Underground, Ya, underground, bukan underworld. itu saya nyari beberapa orang yang kira-kira siapa ya yang bisa menghayati Dostoyevsky, mengejawantakan dalam dunia nyata. Ternyata beberapa teman di sekeliling saya itu Ada. sulit. Saya nemu malah itu orang jauh, Kalimantan, Muhammad Yasir. Oh, Mas Yasir kemarin. Kawan-kawan digital perlu nyari itu Muhammad Yasir. Yasir ya? Mas Yasir. Salah satu penulis yang saya pikir punya karakter. Betul. Meskipun dia kelihatan tunggal, tulisannya tunggal juga, tapi sangat berkarakter. Padahal orangnya sangat spiritualis itu Bang. Kita kemarin ketemu itu kan sangat dekat dengan Tuhan, walaupun toh mungkin ada beberapa sisi yang dia sangat terkesan lebih berbeda kan gitu. Oke. Tapi kalau ini kan kita juga apa ya Bang, generasi sekarang itu kan juga generasi yang semakin lebay, semakin apalah dikit-dikit healing kan gitu. Generasi yang aku nggak bisa ngartikan ini akan sama dengan generasi pendahulu kita lah, kayak konsistensi Rendra lah, konsistensi Pram, konsistensi siapa lagi mungkin. Kalau saya jujur sukai karya-karyanya siapa itu Herman His maupun siapa yang dari Jepang juga yang akhir-akhir ini nulis Norwegian gitu, Haruki Murakami. Jadi kira-kira sastra yang pas untuk teman-teman generasi sekarang yang lebay ini apa sih? Sebenarnya sastra itu juga apa? Semuanya bisa dibaca, semua genre, semua gaya bisa dibaca sih, tetap tergantung selera. Cuman sejauh mana dia memberi kayak pukulan Bagi dirinya sendiri, ya, bagi pembaca, bagi pembaca juga. bagi masyarakat. Kita ngomong Dostoyevsky ya kurang lebih sastra ideal ya kayak itu. Wah berat kalau standarnya Dostoyevsky Bang. Memang berat. Dostoyevsky pada akhirnya kan dia memberi pengaruh ke banyak orang. Betul. Banyak sekali penulis selepas Dostoyevsky itu kawan-kawan digital yang akhirnya terpaut genre apa ya, mungkin bisa dikatakan sebagai aines ya, keakuan gitu kan. Iya. Eksistensialis juga, realis. Karena uniknya dia tuh mengumpat, semua hal diumpat sama Dostoyevsky. Saya suka yang Crime and Punishment itu karya Dostoyevsky itu. Ya, Raskolnikov yang seorang mahasiswa itu akhir semester belum lulus, hidup di sama induk semang kalau nggak salah ya. Dan dia akhirnya membunuh induk semang itu untuk mengambil satu hal yang dari dia dijarah. Akhirnya kan dia, tapi uniknya di novel itu ya nggak tuntas gitu loh. Si Raskolnikov itu bukan takut atas kejahatan yang dia lakukan gitu, tapi lebih ke arah nilai-nilai yang akhirnya gugur ketika dia melakukan tindakan itu kan, nilai kesopanan, keadatan gitu, atau nilai kemanusiaan.
Saya juga kaget. ketebalan sekian ratus dan dia menunjukkan bahwa Raskolnikov itu sosok yang tidak pernah selesai. Dengan apa bu? Nah itu kan juga menarik, kayak Mas Heri nulis Jalan Pulang dan Omong Kosong yang Menunggu Selesai. Konteks apa sih finalitas di dalam hidup atau di dalam sastra sih? Apa kira-kira? Ya sastra itu seperti manusia, tergantung manusianya yang luwes juga. Dan satu hal yang kita pahami kan manusia itu tidak pernah mencapai final. Betul. Dari segi apapun ya. Iya. Kecuali final dalam mungkin tentang tanda kutip ya kan kematian titik akhirnya mungkin. Iya.